mengenai pendidikan Pak ya, kan beberapa kepala sekolah menyatakan banyaknya dana-dana siluman Pak. Tapi dari tadi pidatonya Boy kan bahwa pendidikan sudah sesuai dengan pola yang ditentukan Pak. Apakah sampai saat ini sudah ada keluhan dari masyarakat mengenai dana siluman yang beredar di dunia pendidikan kita, atau dan bagaimana pendapat Bapak mengenai adanya perbedaan antara pidato Boy ini dengan kenyataan di lapangan Pak? Kalau saya menyebutnya bukan biaya siluman, tapi biaya yang memberatkan masyarakat yang kemudian disahkan oleh kepala sekolah maupun oleh komite, baik dalam bentuk sumbangan pembangunan pendidikan maupun dalam bentuk uang buku, uang koperasi dan sebagainya. Buat kita demokrat ya, buat kita hal semacam itu kan tabu semestinya. APBD hari ini mencapai kisaran 26% dari total APBD keseluruhan Pendidikan Pak ya? untuk pendidikan. Baik itu untuk belanja pegawai kisaran 70-30, 30 untuk belanja pegawai, selebihnya adalah untuk pembangunan. Cuma yang terakhir kita kritisi, kenapa dari total 26% itu justru dikonsentrasikan untuk infrastruktur. Kebutuhan masyarakat hari ini adalah bagaimana mereka memperoleh pendidikan yang murah, hal kalau perlu gratis. Amanat undang-undang terkait dengan BOSDA sesungguhnya menginginkan agar masyarakat itu memperoleh pendidikan gratis, biaya sekolahnya, bukan biaya pendidikan. Nah, kalau kemudian di masyarakat itu ada yang kaya, ada yang miskin, kan semestinya ada subsidi silang. Subsidi silang dalam hal apa? Yang miskin itu terbebani dengan uang buku, yang miskin itu terbebani dengan uang transport. Kasarnya untuk makan saja susah, apalagi untuk ongkos dan sebagainya ke sekolah, itu juga menjadi beban tersendiri. Dan itu menurut saya bagian dari belanja pendidikan, biaya pendidikan yang memang harus dipenuhi oleh negara buat masyarakat miskin. Nah, hari ini itu tidak terpecahkan. Bahkan ada disinyalir misalnya di sekolah menengah pertama negeri, SMP, SPP diambil itu kisaran rata-rata 100.000, bahkan ada yang lebih. Kemudian di SMA negeri kisaran 200.000 lebih. Nah, kalau diperhitungkan jumlah, misalnya jumlah SMP negeri ada 17 kita ya, kemudian SMA ada 12, kemudian kita perhitungkan rata-rata uang yang bisa diambil dari masyarakat itu kisaran antara 3-4 miliar. Dari total keseluruhan kan sesungguhnya bisa diintervensi melalui anggaran 26% tadi. Artinya sekolah sudah tidak layak mengambil uang sumbangan kepada siswa, dan lebih baik kita ambil alih, biarkan saja disubsidi oleh negara, disubsidi oleh pemerintah daerah dengan angka 26%. Walaupun kemudian kita harus mengurangi biaya infrastruktur. Artinya tidak perlulah kita menambah lokal. Nah, dengan demikian berarti kita memberikan kesempatan pula kepada sekolah-sekolah swasta itu untuk juga berkembang. Kalau hari ini misalnya SMP negeri tertentu terus menambah lokal, sementara sekolah swasta yang ada juga tidak dilakukan intervensi, itu juga persoalan tersendiri di wilayah. Karena kan ada kekhawatiran Pak dari sekolah swasta, mereka akan berkurang jumlah Betul, siswanya Pak. betul. Ya itu kan tidak fair juga Pak ya. Tidak fair. Karena kan mereka butuh juga Pak. Nah, sedangkan dengan giatnya Ibu Wali menambah lokal lagi, itu kan secara otomatis sekolah swasta akan berkurang Pak jatahnya Pak. Betul. Nah, solusinya bagaimana Pak? Sekarang ini sudah berjalan Pak lokal-lokalnya Pak. Kan itu yang saya bilang, sebenarnya wilayah pendidikan ini kan ada stakeholdernya itu semestinya memiliki persepsi yang sama. Kebutuhan masyarakat hari ini adalah mendapatkan biaya pendidikan yang murah. Kalau perlu untuk orang miskin dia gratis, harus nol, karena total orang miskin toh tidak banyak. Kalaupun diintervensi dengan APBD itu persoalan sedikit, terlampau sedikit. Apa perlu dibatasi Pak? Yang mampu tidak boleh sekolah di negeri, sedangkan yang mampu harus sekolah swasta. Apa perlu bikin perda seperti itu Pak? Oh, nggak perlu kan. Karena kan ada kesan bahwa sekolah negeri itu dipenuhi oleh orang-orang yang bermobil Pak, orang
kaya gitu kan. Itu intinya tendensius nggak juga banyak ternyata. Misalnya ada di beberapa sekolah yang memang dia orang miskin dan lantas diberikan beasiswa misalnya, itu juga banyak. Kan di setiap sekolah sebagaimana permintaan kita, bahkan arahan wali kota itu ada kuota sebesar 30% untuk beasiswa untuk orang miskin. Hanya sayang banyak juga keluarga kepala sekolah, keluarga guru yang kemudian mengambil akses ini. Justru 30% yang seharusnya disiapkan untuk sekolah buat orang miskin dipakai oleh orang-orang yang memang sebenarnya tidak berhak terhadap urusan beasiswa ini misalnya. Itu juga kan terjadi penyimpangan. Kontrol semacam ini semestinya dilakukan oleh komite. Ternyata komite juga tidak melakukan peranan ini. Makanya saya bilang, kalau memang ternyata komite juga tidak mampu melakukan peranan sebagaimana amanat undang-undang, lebih baik dibubarin aja komite, nggak ada artinya sampai hari ini. Apa ada kemungkinan komite juga Kenapa saya bilang tidak ada artinya? Kalau dulu misalnya orang biaya sekolah 25.000, sekarang mencapai 100.000, kan untuk apa ada komite? Kan semestinya mereka mewakili masyarakat. Bersinergi. Kalau memang undang-undang mengamanatkan pendidikan gratis, lantas wali kota mengamanatkan pendidikan gratis, semestinya mengamankan itu. Bukan lantas dia melegitimasi dengan sama-sama kepala sekolah menetapkan biaya sumbangan dengan harapan ada tenaga honor yang bisa terpenuhi dan sebagainya. Toh semua tenaga honor juga disiapkan oleh APBD. Tetap aja bicara pada sulap, manipulasi di tingkatan sekolah. Nah, mengenai ini Pak, ada omongan bahwa sekolah tuh kadang-kadang minus Pak, penghasilan sekolah Pak, karena ada keluhan bahwa dana pos itu tidak menutupi biaya operasional sekolah Pak, dan itu memang terbukti Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Coba setback dulu sebelum adanya BOS. Coba ingat-ingat. Rata-rata SD SMP itu mengambil sumbangan kisaran 23 sampai 25.000. Lantas BOS itu ditetapkan oleh negara sebesar 27.000. Ya. Ketika BOS ditetapkan, lantas itu naik semua sumbangan menjadi 50.000. Turunnya BOS maka masih ada margin, masih ada selisih yang harus ditetapkan buat beban siswa. Artinya ketika belum ada BOSDA angkanya sumbangan pendidikan X rupiah, nah setelah adanya BOSDA tetap X rupiah, bahkan lebih tinggi. Coba ente perhatikan bagaimana biaya sumbangan yang dipungut dari siswa sebelum BOS. Berarti kisaran tahun 2003. Nah, berapa nilai yang dipungut dari siswa? Nah setelah ada BOS berapa? Ternyata kan lebih tinggi. Artinya ada penyimpangan, ada manipulasi. Maka saya beberapa kali di media saya sampaikan, kalau perlu ada audit independen untuk mengaudit semua kebutuhan di sekolah. Tidak dengan audit Pemda misalnya. Kalau PP juga perlu diaudit Pak. Semuanya. Artinya kalau memang kebutuhan misalnya biaya sekolah X rupiah semestinya ditutup oleh APBD, oleh BOS, oleh Banten provinsi dan sebagainya. Tapi ada indikasi Pak bahwa dana pos itu sebagian besar terpakai untuk hal yang tidak perlu Pak. Dan mereka kepala sekolah itu tidak berkuasa Pak untuk tidak beli Pak. Mereka diwajibkan beli Pak. Untuk Seperti contoh buku yang tidak wajib beli, mereka harus beli Pak. Terus kalender yang dijual saja 150.000 Pak, satu kalender Pak. Itu kan nggak masuk akal seperti itu. Padahal itu terjadi Pak di lapangan Pak. Dan mereka tidak berani mengadu ini karena kan kalau yang semacam itu kan kasuistis ya. Kasuistis artinya tidak secara umum ada di setiap sekolah. Banyak juga sekolah-sekolah yang memang menolak dan sebagainya ada. Cuma kecenderungan semacam ini kan semestinya menjadi keprihatinan semua. Jangankan bicara pada orang yang memang berbisnis buku. Kadang-kadang teman-teman media, teman-teman LSM juga melakukan hal serupa. Melakukan melakukan intimidasi, boleh dibilang ya tanda kutip intimidasi terhadap kepala sekolah, terhadap semua orang-orang yang memiliki kewenangan persoalan pendidikan, sehingga ada semacam pembunuhan karakter. Sehingga akhirnya mau tidak mau dia keluarkan 50.000, 100.000. Kalau satu media 50.000, kalau dia 20 media berapa banyak yang harus dikeluarkan per hari. Kemudian belum LSM, kalau satu LSM 50.000, LSM 10 LSM berapa banyak. Artinya pos-pos anggaran semacam ini kan pos-pos yang memang semestinya tidak perlu dikeluarkan. Akhirnya harus disiapkan cadangan oleh kepala sekolah dalam rangka untuk menutup itu. Itu juga kan nggak clear, nggak benar. Artinya semestinya ini menjadi keprihatinan kita semua. Kalau hari ini persoalan pendidikan adalah fokus kita untuk sama-sama ini bisa menjadi mengurangi beban masyarakat, maka semuanya juga harus punya keprihatinan.
Ya medianya, ya LSM-nya, ya ormasnya, ya dewannya, ya wali kotanya. Artinya memiliki menjadi kesadaran bersama itu kan nggak ada di kita. Saran Bapak untuk mengatasi hal itu? Bangun kesadaran bersama, baik wali kota, SKPD, dewan, LSM, semua stakeholder harus melakukan kesadaran yang sama. Samakan persepsi bahwasanya pendidikan di Tangsel ini harus nol. Nol Pak ya. Termasuk SPP-nya harus hilang. Termasuk SPP harus dihilangkan. Kalau perlu diintervensi oleh APBD. Saya bilang tadi kisarannya, kalau SMP kisaran 100.000, SMA 200.000, dengan asumsi misalnya SD SMP ada 17 sekolah, kemudian SMA ada 12 sekolah, katakan di antara 100 katakan 1.000 siswa, 1.000 katakan SMA ada 1.000 siswa, anggap 2.000 kali 300 pasti kisaran 3 sampai 6 5 miliar ketemu di APB itu. Harusnya mampu dong APBD Pak ya. Harusnya mampu. Tapi, Kecil biaya segitu. Artinya sumbangan dihilangkan, kita tambah lagi APBD. Terus kenapa belum dilaksanakan? Maksudnya? Kenapa belum dihapus? Kan itu saya bilang, membangun kesadaran bersama itu dulu yang penting, punya komitmen bersama dulu, jangan sampai seperti bos. Keluar bos dengan harapan gratis, ternyata kan tetap saja ada tambahan biaya. Ketika bos sudah ditambah, tetap aja ada tambahan biaya. Jangan kemudian kita intervensi lagi APBD, besok ada lagi sumbangan walaupun dalam jenis yang lain, ada lagi sumbangan yang juga memberatkan masyarakat, kan problem sendiri. Itu yang saya bilang, harus tercipta kesadaran bersama, baik eksekutif, legislatif, baik lembaga infrastruktur, semua masyarakat Tangsel semestinya memahami ini. Apa perlu Pak diadakan suatu panitia khusus panitia kerja Pak Untuk membahas mengenai pendidikan ini Pak? Bagaimana sih pertanggungjawaban penggunaan dananya Pak? Justru kalau saya melihat bukan pada di infrastruktur itu kan eksekutifnya dengan DPRD-nya itu infrastruktur, justru bermasalah di infrastruktur. Jadi kalau itu masalahnya di infrastruktur, maka yang diperlukan oleh kita sebenarnya komitmen dan kesadaran bersama bahwasanya persoalan pendidikan ini adalah persoalan yang harus kita tangani secara bersama-sama, tidak bisa dewannya, tidak bisa eksekutif, tidak bisa bersama-sama. Saya yakin bisa selesai. Jangankan dalam waktu 5 tahun, dalam waktu 1 tahun bisa selesai. Untuk anggaran 2012 ini Pak, apa sudah dianggarkan Pak untuk proses SPP Pak? Sampai hari ini belum, karena Dewan juga belum membahas itu, tapi di pengantar fraksi Demokrat sudah sampaikan bahwasanya kalau perlu semua SPP, SMP maupun SMA kita intervensi Kalau melalui. mereka kan merencanakan sekolah sampai SMA gratis Pak. Betul. Ya kan? Dan secara itu hitungan mereka kan harusnya sanggup kita Pak. Betul. Dengan 70% anggaran belanja langsung ya Pak ya, segitu besarnya Pak. Tapi kan dari pemerintah eksekutif kan belum ada tanda-tanda bahwa akan menghapuskan SPP Pak. Kemarin di kita di pandangan fraksi Demokrat, walaupun mungkin agak keras, dianggapnya agak keras, bahkan kita sampaikan di awal, kalau seandainya usulan anggaran yang disampaikan oleh eksekutif terpaksa kita coret dalam rangka menyelesaikan persoalan pendidikan, kita meminta kepada wali kota untuk legowo. Itu kita sampaikan kemarin. Jelas prinsipnya buat fraksi Demokrat itu bagaimana besok tidak ada lagi sumbangan pendidikan, tidak ada lagi yang sifat kepungutan ini dilakukan oleh sekolah. Berarti gratis nol. Harus nol, wajib nol.